Kira-kira sekarang si Rismon dan juga Rizik Syihab lagi ngapain ya? Ada yang tahu nggak Rismon masih nongkrong nggak di rumah Rizik? Mon, kusarankan sama kau, jangan lama-lama kau di situ. Takutnya kau 3 hari kau di situ login kau. Masalahnya bukan loginnya itu. Kalau kau login ya menjadi pribadi yang lebih baik, agamamu makin kuat, kau terima hidayah, nggak masalah. Takutnya nanti login kau rusak agama orang kau bikin. Nanti semua kau teliti. Iya kan? Nanti surat ini kau teliti. Kau bilang ini palsu. Kau bilang nanti kitab yang ini kau teliti. Kau bilanglah menurut menurut forensik digital ini palsu. Kau bikin rusak nanti, Mon. Jujur aja aku bilang. Itu dia, ya kan? Aku yakin 2 minggu aja di rumah si Rizik Syihab udah ganti dia nama. Namanya jadi Habib Rismon. Sekarang kan nama Habib itu kan gampang aja dibikin-bikin. Yang tadinya nggak ada garis keturunan Nabi bisa jadi Habib. Yang tadinya nggak ada garis keturunan ke Kiai bisa dapat panggilan Gus. Coba Sugi Nur, tukang obatnya dia, tapi bisa dipanggil orang Gus Nur. Iya, itu dia. Apalagi kalau si Rismon ini ganti marga, ya kan? Ini yang kutakutkan, biar tahu kalian. Namanya jadi Habib Rismon Syihab. Atau Habib Rismon Assegaf. Kan begitu. Jadi udah hilang sianiparnya nanti. Ya kemungkinan besar mungkin marga sianipar agak legal kan begitu kan. Udah gak dipakai lagi sianiparnya, Bah. Udah pakai marga Syihab dia. Habib Rismon Syihab. Aku tidak sedang merendahkan seorang habaib ya. Tidak. Tapi jangan kalian biarkan yang namanya Rismon pindah agama ke Islam. Kalau ujung-ujungnya dia nanti merusak agama Islam sendiri. Opung Parbelak tegaskan, Opung Parbelak salah satu orang yang tidak terima kalau dia motivasinya login cuman gara-gara ingin merusak. Tahu enggak kalian? Kalian tengok aja ya cara dia itu digandeng sama Habib Rizik. Sebetulnya udah gelisah hatinya itu. Dalam hatinya, apalah kata orang di kampungku nanti. Sambil gelus dada dia sebetulnya. Mampuslah aku dibikin tulangku nanti, Bah. Halah, yalah, tapi ya udahlah. Yang penting tenar, yang penting naik daun. Yang penting ada yang bela. Kalah apa? Jadi datang kok ke rumah Rizik Syihab kemarin bawa lapet nggak kau? Berapa kilo kau bawa? Habib Rismon. Aduh, ternyata ya Mon ya, udah sampai sejauh itu ya. Makin dalam ya. Lagian kau itu minta nasihat, iya kan, sama orang yang pernah dipenjara. Cemana ceritanya? Kalau mau cari nasihat itu perbanyak lawyer, diskusi banyak-banyak sama pengacara, bukan sama mantan narapidana. Lapet. Sama mantan nabi kau minta nasihat ada-ada aja. Sama kayak contohnya orang sakit, ya kan? Minta nasihat sama orang sakit. Iya kan? Sakitnya asam urat ditanya sama orang penyakit ginjal. Abang gak udah lari sekamar itu? Lah, memang betul kan? Yang namanya Rizik Syihab, ya kan udah pernah di penjara. Iya kan? Itu dia. Begitu keluar penjara ngajak perang lagi. Tapi berapa kali dia ngajak perang gak pernah berhasil.
Nggak ada eksekusinya. Ayo semuanya ngasah golok. Saya perintahkan untuk semuanya ngasah golok. Yang ngasah golok aja kalau nggak pernah dikeluarin, untuk apa gunanya itu? Enggak aja di tengah bangsa yang damai ini. Harusnya kau seorang ulama, seorang kiai. Katanya kau imam besar, harusnya kau memberi keteduhan. Ini yang dilakukan Bang Rismon ini udah on the track ini, on the track. On the track maupunmu, on the track nimu. Sekarang begini, sudah nggak usah banyak cerita, kita buktikan di pengadilan. Sama kayak kemarin Cep Mesumi itu kan, kau bilang enggak, rupanya iya. Semuanya dibuktikan di pengadilan. Sama siapapun. Ganyang Firza Hussein. Ganyang Firza Hussein sekarang juga. Ganyang Firza Hussein. Ganyang Firza Hussein sekarang juga. Tapi mudah-mudahan dia sudah makin bertobat. Dan aku yakin ya, di hatiku yang paling dalam kali, dia nggak akan pernah melakukan hal tersebut lagi. Betul. Karena udah makin tua, udah makin sadar, kan begitu. Lihat aja di dalam setiap pidatonya, nggak terlalu bersemangat kayak dulu lagi kan. Iya, mudah-mudahan dapat hidayah, ya sama kayak Sugi Nur. Saya ndak mau lagi bahas-bahas ijazah Jokowi. Itu bukan ranah saya. Gila kepala dia. Aduh ya. Tapi itulah dia ya. Jadi sekarang ini sebetulnya aku mau bahas masalah Prabowo-nya. Ya, kok lari kali dari Rismon ke Prabowo pun. Beda kelas itu. Beda level itu. Dan beda kualitas otak. Iya kan, Opung Parbella kan berapa kali bilang openingnya semangka, nanti isinya durian. Closingnya nanti belimbing. Udah maklumi aja lah. Yang penting informasi dariku itu betul-betul akurat. Nggak kayak sebelah sana aurat. Mempermalukan. Ya, jadi Bapak Prabowo kemarin dalam satu kesempatan ya di sidang kabinet kalau tidak salah ya memberikan sebuah pidato ya, dan di dalam pidato itu terbersit dan juga tersiratlah sebuah kata-kata yang bisa dikatakan ini menguatkan menguatkan perasaan kita semuanya dan memberikan ketenangan kepada kita semua bahwasanya ya Bapak Prabowo sendiri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh sampah-sampah tersebut yang mempertanyakan keaslian ijazah dari Bapak Joko Widodo. Ya, ingat itu. Kenapa aku katakan sampah berulang kali ya? Setiap sampah, namanya sampah, itu bikin berantakan, bikin rusak pemandangan, dan juga biasanya sampah-sampah itu bau. Yang namanya sampah itu biasanya bikin masalah, kecuali sampah itu bisa didaur ulang atau jadikan pakan ternak, kan begitu. Nah ya, makanya aku bilang kalau orang ya yang taunya bikin rusuh ya udahlah nggak punya jasa kepada bangsa ini, udah nggak berbuat pada bangsa ini, nggak recoke pula, udah lebih-lebih dari sampah masyarakat. Namanya apa? Sampah negara. Bukan cuma sampah masyarakat, sampah negara.
Iya kan? Nah, Bapak Prabowo tegas ya kan mengatakan bahwasanya Bapak Jokowi itu sudah 10 tahun ini sudah mempersiapkan yang terbaik, sudah membangun bangsa ini, sudah melakukan hal yang terbaik ya bagi generasi muda, bagi orang-orang tua di segala sektor. Tapi kenapa ijazahnya dipertanyakan? Nanti sebentar lagi ijazahku lain dipertanyakan. Jadi gini aja Bapak Prabowo, sebelum dipertanyakan ijazah Bapak Prabowo, ya kan, apakan kian lah, laminating kian lah ijazahnya Pak, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan kayak Hasto Pak, kalau bisa dinotariskan. Terserah Bapak mau nitip sama siapa Pak, nitip sama aku pun boleh. Titip sama Mas Agri juga boleh. Titip sama AR Mahmud juga nggak apa-apa. Titip sama Farm Project juga nggak apa-apa. Karena mereka itu adalah menantu, mertua, dan juga anak. Iya, terserah Bapak mau sama siapa mau Bapak titip, iya kan? Yang penting jangan sama Koni Pak. Nanti dokumen rahasia Bapak bocor nanti dibikinnya. Kemarin aja katanya ada 37 rahasia, tapi diantaranya 5 udah dibocorkannya. Alah. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi. Iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, tidak bisa. menghadap Pak Harto, ya mau nggak Bung Karno bilang, loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah nih persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara, ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut World Bank, kita ikut IMF, kita ikut. Ya kan? Tapi globalisasi, ya kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sudah di luar negeri ya. Sekarang ekonomi. Ya udahlah. Jadi kayak gitu ya. Kita udah pastikan nih. Nih, ingat ini Roy Suryo yang kemarin ngadu-ngadu. Ya.
Kenapa seorang peneliti dikriminalisasi? Sekarang tergantung kepada Bapak Prabowo. Apakah anak-anak bangsa ini dibiarkan untuk dikriminalisasi? Anak bangsa mau pungmu lapet. Anak bangsa. Kalau anak bangsa itu harus bisa mengharumkan nama bangsa. Kan begitu. Kalau seorang anak yang berbakti kepada keluarga harus bisa mengharumkan nama keluarga. Kalau seorang suami yang bertanggung jawab harus bisa mengharumkan nama istri dan juga anak-anaknya. Nah, ini nama siapa yang kau buat harum? Merusak. Bikin bau kau. Nggak lebih dari angin yang keluar dari lubang apa lah itu, terserah. So anak bangsa kau bilang. Paten kali kau bilang kau anak bangsa. Sedangkan want to be kreatif dia nggak berani dia bilang anak bangsa. Nggak lah ya, dia itu teman baik itu, teman baik. Siapa sih pun Want to be Kreatif? Want to be Kreatif adalah salah satu channel yang ownernya sebentar lagi akan mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kalau udah dapat KTA. Tapi kayaknya kemungkinan besar Leonardo Sirait lah itu, ya kan, yang menjadi ketua umum PSI daripada yang namanya tadi itu Want to be Kreatif. Karena apa? Karena Leonardo Sirait sudah lama dapat KTA. Siapa sih Bung Leonardo Sirait? Leonardo Sirait itu adalah owner daripada Sirait Media, teman kita di YouTuber Nusantara. Kenapa harus kau gaung-gaungkan nama orang itu dua pun? Ya nggak ada kau gaung-gaungkan. Yang penting kan kita saling mendukung kan begitu. Sama seperti Roni Talapesi dan Hasto, saling mendukung. Aduh ya. Jadi ya Bapak Prabowo sudah menegaskan bahwasanya ya ini di hadapan anaknya, di hadapan Gibran Rakabuming Raka yang tak lain dan tak bukan adalah wakil presiden. Ya beliau ingin menunjukkan kepada masyarakat, menegaskan kepada masyarakat bahwasanya hubungan Bapak Prabowo dan Bapak Joko Widodo saat ini bukan makin renggang tapi makin kuat. Bapak Prabowo menyatakan loh ya, saya mau berhadapan sama siapa saja terserah saya. Saya mau berhadapan sama Bapak SBY, berhadapan sama Ibu Megawati, berhadapan sama Bapak Jokowi, berhadapan sama Bapak Soekarno pun juga kalau boleh. Artinya apa? Saya ini bukan presiden boneka. Ya, itu dia. Kenapa orang selama ini beranggapan ini agak kukoreksi ya. Ya, mungkin kalau Bapak Prabowo ya memberitahukan segala sesuatunya kepada Bapak Jokowi, itu bukan karena beliau bonekanya Bapak Jokowi, bukan. Karena beliau tahu ya sahabat adalah orang terbaik untuk menceritakan segalanya. Nggak mungkin kan Bapak Prabowo cerita sama Guntur Romli atau Ruhut Sitompul atau Ferdinand Huta Hayan. Nggak ada jalannya. Beliau juga sudah menegaskan bahwasanya ya apa salahnya ya kita itu meminta pandangan dari pendahulu-pendahulu kita. Kalau berbicara tentang kepresidenan, Bapak Joko Widodo itu lebih senior daripada Bapak Prabowo. Katakanlah untuk pengalaman yang lain-lain ya, pengalaman militer, pengalaman relasi dengan luar negeri, pengalaman bisnis, katakanlah Bapak Prabowo jauh melampaui Bapak Joko Widodo. Tapi dalam hal-hal tertentu mengenai kebangsaan, pemerintahan, kepresidenan, ya kabinet segala macam ya, itu Bapak Joko Widodo lebih mengerti jauh daripada Bapak Prabowo. Karena apa? 2 periode Wak, bukan 2 tahun. Dipilih rakyat bukan dipilih MPR. Dipilih rakyat dengan cara bersih bukan dengan cara melengsarkan orang lain. Selalu menambah aset bukan menjual aset. Selalu mendahulukan orang-orang terdekatnya dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang sportif, bukan dengan mengangkat seseorang menjadi anggota DPR walaupun tidak dipilih.
Kan itu sekarang ya apa lagi kurangnya Bapak Joko Widodo? Pasti ada komenan di bawah. Ternak Mulyono nongol. Bikin kalian lah. Ku bikin pin di komentar kalian itu. Bikin. Ku sematkan biar komentar kalian itu yang paling atas. Ya, jadi tegas. Dan juga tahu enggak kalian ya, Bapak Prabowo ya kemarin ya memberikan pidato di depan para purnawirawan. Udah tahu lah kalian kalau berbicara purnawirawan bukan cuma yang baik-baik aja, yang kurang baik pun juga. Ya kan, untuk saat ini kurang baiklah langkah politiknya, bukan kurang baik orangnya, langkah politiknya. Cara-caranya, manuver-manuver politiknya kurang baik. Ya kan, aku kira di situ yang hadir itu cuman siapa namanya itu Bapak Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan. Rupanya Bapak Tri Sutrisno datang juga. Ya, semua Hendro Priyono datang, ya kan. Kurasa Gatot Nurmantio juga datang, Sunarko juga datang. Semua pasti bisa dikatakan, ya, apa namanya, purnawirawan yang apa namanya, yang kanan dan yang kiri datang dua-duanya. Di situ Bapak Prabowo menegaskan, saya tidak mau diatur-atur dan juga saya tidak mau dikuasai asing. Kalau mereka mau, saya tidak mau. Kan begitu. Nah, ini menegaskan bahwasanya ya Bapak Prabowo tidak bisa didikte siapapun termasuk oleh senior-seniornya. Itu dia. Ya kan, Bapak Prabowo itu orang bebas, orang independen. Kan begitu. Beliau mengutarakan, coba lihat ya, senior-senior saya ini semuanya berbakti. Ya lewat apa? Mendirikan partai politik. Bapak Wiranto bikin partai politik, Bapak Tri Sutrisno bikin partai politik, saya juga bikin partai politik. Ya kan, maunya tambahkan Pak. Ya kan, cuman saya satu-satunya yang militer bikin partai politik berhasil gitu Pak. Maunya Bapak tanya juga, Bapak Tri Sutrisno bagaimana partainya Pak maju? Sukses Pak? Itu dia, ya kan. Jadi di sini beliau ingin menekankan ya bahwasanya, yuk kita yang namanya purnawirawan itu sudahlah ya, mari kita bergandengan tangan. Itu dia, ya. Tanggapan ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti Pak. Peneliti. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek peneliti ya. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Dan juga tahu enggak kalian ya, Bapak Joko Widodo kemarin ya kan ada videonya yang kaos putih yang mengatakan ketika ditanya oleh wartawan bagaimana tanggapan Bapak ya dengan pelaporan ya yang dilakukan ke Polda Metro Jaya kemarin. Apa dibilang Bapak Jokowi? Ya ini sudah keterlaluan ya. Ini sudah membuat saya marah. Karena apa? Karena ini sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ini sudah menghina saya sehina-hinanya. Kan begitu ya. Nah, jadi
bisa dikatakan begini, ya kalau untuk masalah Roy Suryo, ya bisa dikatakan bukan cuman pasal pencemaran nama baik, tapi pasal fitnah yang hukumannya bisa lebih berat. Tapi sekarang dalihnya Roy Suryo apa sama si Rismon? Kenapa penelitian dikriminalisasi? Kami kan peneliti. Kenapa karya ilmiah dikriminalisasi? Muncungmu itu lapet satu-satu. Kalapa? Kalian dengarkan dulu aku. Tujuan kalian bukan mau meneliti, bukan penelitiannya itu, tapi motivasi kalian itu sudah fitnah. Pokoknya membusuklah kalian dalam penjara. Iya kan? Kalau bisa pasal berlapis dibikin. Tapi pesanku ya, sama lapas nanti yang nampung mereka ini, coba agak dijauhkan sel mereka itu dari dapur. Ya tahu sendirilah. Ya kita kan nggak tahu ya kan apa-apa kejadian yang terjadi nantinya kan begitu. Dan tahu ndak kalian, jujur aja aku bilang, aku agak ketawa juga ya kan. Datang Bapak Sudarsono, aku dapat juga videonya itu ya. Apa kata Bapak Sudarsono? Ya, Ketua BSJL Barisan Sudarsono Jokowi Lover ya. Beliau mengatakan nanti ketika sidang Roy Suryo ya, maka kita akan kumpulkan 1 juta panci bodol. Bapak Sudarsono semangat. Ya, tahu kalian, mau diajaknya Roy Suryo kering tinju. Ya kan? Mau diajaknya kering tinju. Ya, dan disaksikan oleh Pertina, ya, Persatuan Tinju Nasional. Apa dibilang Bapak Sudarsono? Roy Suryo, kau itu satu umuran sama saya. Berat badan kita sama, tinggi badan kita sama, cuma nasib aja beda. Saya jadi orang baik, kau jadi orang kurang baik. Maksudnya itu. Sekarang saya tantang ya kamu untuk kering tinju supaya apa? Supaya tidak ada kriminalisasi. Aku udah ketemu sama Bapak Sudarsono secara langsung, ya kan? Memang orangnya orang lapangan, betul. Jadi memang kalau orang-orang lapangan ini kan apa yang ada di pikirannya itu yang tertuang di pada sikapnya kan begitu ya. Kalau memang dia marah, dia nggak akan sembunyikan, dia betul-betul marah. Kalau dia kecewa, dia nggak akan sembunyikan, dia betul-betul kecewa kan begitu. Nah, beliau ini menantang Roy Suryo untuk kering tinju. Aduh, udahlah Bapak, nggak usah lawan-lawan yang kayak gitu Pak, nggak berani dia itu. Yang namanya Roy Suryo itu Pak nggak bakalan berani Pak. Ya udahlah Pak, ya tapi tergantung Pak, mana tahu ada promotornya kan gitu kan. Ya biar bisa juga nanti kami nonton Pak, biar bisa kami bertaruh kan begitu. Aku megang Sudarsono. Kau megang siapa? Megang Roy Suryo? Aku megang Bapak Sudarsono karena apa? Yakin aku bakalan menang Bapak. Ya kan? Ya Bapak ini kan orang lapangan kan. Tengok aja tangannya besar kali. Roy Suryo paling kencang dia megang mouse sama keyboard. Aduh, tepuk tangan dulu untuk BSJL. Ya, dan juga biar tahu kalian ya, Barisan Sudarsono Jokowi Lover ya mengundang ya masyarakat dimanapun berada ya untuk mengirimkan panci bodolnya ke alamat yang tertera ya di videonya Bapak Sudarsono. Ngeri Wak, 1 juta Wak. Tapi yakin aku kalau udah terkumpul 1 juta panci itu nggak bakalan dijual itu. Untuk apalah uang hasil jualan 1 juta panci itu? Dan rencananya katanya nanti kalau sudah vonis ya kan, mereka akan bikin monumen panci. Pak, yang ada monumen nasional Pak. Baru ini aku dengar monumen panci Pak. Tapi ini adalah sebuah langkah yang inspiratif. Setuju.
Tapi Pak, kalau aku nggak bisa ngirim lah ya Pak, ya karena nggak pernah masak aku Pak. Kami catering Pak. Istriku kerja, aku kerja Pak. Jadi cateringan kami Pak, nggak pernah masak Pak. Gimana kalau dari aku kompor gasnya Pak? Dan gerakan ini biar tahu kalian mendapat respon ya, ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, dan juga udah nyampe dari Malaysia pun mau ngirim panci. Dari Malaysia ngirim panci bocor. Aduh, luar biasa Bapak ini Pak. Mungkin ada saja yang tidak setuju. Mungkin berbicara, kok kayak gitu sih Pak? Nggak harus lah Pak kayak ngumpulin panci. Nah ini kan sebetulnya kan simbolik ya. Simbolik dari kekecewaan masyarakat terhadap siapa namanya ini, si Roy Suryo ini. Karena apa? Ya panci itu melambangkan wadah ya. Wadah untuk memasak, entah memasak air kah itu, merebus apakah itu, ya kan. Tapi ketika panci itu sudah bolong ya, kalau memang nggak bisa ditambal ya, kalau misalnya setitik contohnya ya, netes-netes saja nggak apa-apa. Kalau diameter bolongnya itu sudah 10 cm mana bisa ditambal lagi, itu kan begitu. Nah mungkin mereka itu sedang menggambarkan Roy Suryo itu seperti panci bolong itu kan begitu. Yang panci bolongnya itu bukan cuma kecil tapi 10 cm. Diameternya 10 cm. Apa yang dimasukkan kan langsung kosong semua kan. Masukkan air kosong, masukkan sup kosong. Karena apa? Bocor tadi. Begitu juga Roy Suryo gambarannya banyak kali omong kosong. Tapi Pak, dibandingkan dengan Monumen Panci Pak, aku lebih tertarik dengan pertandingan tinju Bapak sama Roy Suryo. Itu yang paling tunggu-tunggu Pak. Serius. Aduh. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan ya semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Ya bicara tentang mereka masuk penjara atau enggak, ya cepat atau lambat itu tergantung doa kalian semuanya itu. Kalau aku nggak mau mendoakan, aku bodoh amat. Karena apa ya? Karena ya kalau bisa dilihat ini bakalan gol. Kalau masalah hukumannya ke berapa tahun contohnya itu ya terserah lah ya, tergantung dari hakim memutuskannya itu bagaimana nanti. Tapi kok cepat kali kita bicara tentang di penjara orang ini apa enggak? Terlalu maju kali kita ya. Nggak apa-apa lah, selama ini kan mereka yang terlalu kemaju. Iya kan? Mereka yang terlalu maju kali selama ini kan. Kita nggak apa-apa lah sekali-sekali kemajuan. Ya, nah itu dia ya Egy Sujana dan juga Kurnia juga mengatakan apa? Kenapa? Saya ini lawyer, punya imunitas. Saya kapasitasnya sebagai pembela. Kemarin nggak ada penegasanmu seperti itu, ya kan? Malah kau menghasut-hasut mereka itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik atau fitnah, hasutan kepada Bapak Joko Widodo. Nah sekarang kau ngaku-ngaku pembela, ngaku-ngaku lawyer. Oke lah, kalau kau lepas, berarti yang lain itu nggak kau lepaskan. Kau biarkan ditangkap gitu. Pengecut. Udah buang badan kau sekarang, cuci tangan, lempar batu, sembunyi tangan. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi ingat ya, Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi baik-baik saja. Kita doakan pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Gibran ya berjalan dengan baik, berjalan dengan sebagaimana mestinya ya, mereka bisa melanjutkan program-program ya. Ingat, tujuan mereka yang ribut-ribut ini adalah bikin rusuh bangsa ini supaya apa? Supaya program kerja pemerintah itu terganggu. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.